Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang polisi yang dulunya playboy, lalu menikahi gadis desa yang polos, tapi setelah menikah ia merasa tak puas dengan servis istrinya, hingga diam-diam mulai mampir ke warung kopi milik janda bohai yang pandai menggoda. Tapi justru dari sinilah perubahan besar dalam rumah tangganya dimulai. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita dan kisah rumah tangga yang menginspirasi dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Di suatu kota kecil di pinggiran Jawa Tengah, hidup seorang polisi bernama Jono. Usianya 33 tahun, tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, dan senyum tipisnya sering jadi bahan hayalan para ibu-ibu komplek. Bagi sebagian orang, Jono adalah sosok suami idaman. Tapi bagi para wanita yang pernah mengenalnya, ia adalah mantan playboy yang berbahaya. Sebelum menikah, Jono terkenal senang gonta-ganti pacar. Ia mudah membuat wanita jatuh hati, lalu ditinggal begitu saja. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu Andina. Andina adalah gadis desa berusia 25 tahun. Ia tinggal di lereng pegunungan bersama ibunya yang sakit-sakitan. Wajah Andina biasa saja, tapi sorot matanya teduh. Ia perempuan sederhana yang belum pernah pacaran, belum pernah berdandan, dan belum pernah disentuh siapapun. Jono mengenalnya saat sedang bertugas membagikan bantuan sembako ke desa. Andina membukakan pintu sambil menunduk malu. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Sifatnya yang lugu justru membuat Jono merasa damai. Tak butuh waktu lama, Jono melamar Andina. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di balai desa. Tanpa pesta mewah, tanpa dekorasi mahal, hanya doa-doa tulus dari para tetangga. Di awal pernikahan, Jono merasa tenang. Tapi semakin hari, ia mulai merasa ada yang kurang. Andina terlalu sederhana. Ia jarang berdandan, hanya pakai dastah lusuh tiap hari. Kalau diajak ngobrol pun lebih sering diam. Saat malam tiba dan mereka masuk kamar, suasananya pun terasa kaku. Jono sebenarnya ingin dimanjakan, ingin dimantap-mantap dengan gaya penuh gairah, seperti dulu ia rasakan saat masih pacaran dengan mantan-mantannya. Tapi Andina hanya menurut, pasrah, dan tampak canggung. Hari demi hari, Jono mulai menyimpan kecewa. Tapi ia belum mengatakan apapun. Ia hanya menarik nafas panjang setiap kali keluar rumah, lalu memasang senyum tipis setiap kali bertugas. Ia berusaha menahan diri, tapi di dalam hati ada sesuatu yang kosong. Sampai suatu malam, saat sedang bertugas patroli, Jono berhenti di sebuah warung kopi pinggir jalan. Warung itu kecil dengan lampu kuning remang-remang. Di sanalah ia bertemu Sutinah, janda berusia 35 tahun, berbadan semok, kulit kuning langsat, dan bibirnya selalu dibubuhi lipstik merah terang. Sutinah menyambutnya dengan senyum manja dan suara menggoda. "Pak Jono, istirahat dulu. Kopinya saya buatkan yang panas dan manis kayak saya." Jono hanya tertawa kecil, tapi sejak malam itu, ia selalu ingin kembali ke warung itu. Sementara di rumah, Andina tak tahu apa-apa. Ia masih menyajikan nasi goreng seadanya di pagi hari, masih mencuci baju Jono dengan tangan sendiri. Dan setiap malam, ia masih tidur di sebelah suami yang mulai sering memalingkan badan. Pernikahan yang baru berjalan beberapa bulan mulai terasa hambar bagi Jono. Di balik wajah coolnya saat berjaga dan sikap tenangnya di kantor polisi, ia menyimpan rasa kecewa yang makin dalam. Andina memang istri yang setia, tapi setiap malam saat lampu kamar dimatikan dan tirai ditutup, Jono merasa seperti sedang bersama orang asing. Setiap kali ia memeluk Andina, perempuan itu hanya diam. Tak ada pelukan balik, tak ada ciuman lembut, dan tak ada rayuan yang membuat hati bergelora. Saat Jono mengajak mantap-mantap, Andina hanya menunduk, menuruti, lalu memalingkan wajah. Jono mencoba bersabar, tapi malam demi malam berlalu tanpa gairah,
tanpa kejutan dan tanpa semangat dari sang istri. Ia ingin dimanja, ingin dimantap-mantap dengan penuh semangat seperti dulu saat masih jadi buruan para wanita. Tapi kini, ia merasa seperti pria tua yang hanya menagih jatah tanpa disambut cinta. Di rumah, Andina juga tampak kelelahan. Wajahnya kusam, rambutnya sering diikat seadanya, dan bajunya selalu itu-itu saja. Daster lusuh dengan motif bunga yang mulai pudar. Tidak ada lipstik, tidak ada parfum, tidak ada penampilan yang membuat Jono betah memandang lama-lama. Saat pulang kerja, Jono hanya disambut suara dari dapur. "Mas, makanannya ada di meja ya." Tak ada pelukan, tak ada senyum, dan tak ada rasa dimuliakan sebagai suami. Jono mulai merasa rumahnya tak lagi seperti surga. Ia tak dimanjakan, tak dirajakan, dan tak dimantap-mantap seperti yang ia harapkan dari seorang istri. Sementara pikirannya terus mengingat Sutinah, si janda penjual kopi yang hanya sekali menyapa tapi membuat dadanya berdesir. Setiap malam, bayangan tubuh semok Sutinah dan suaranya yang genit mulai menyusup ke dalam pikiran Jono. Ia tahu itu salah, tapi di sisi lain, ia juga merasa punya hak untuk bahagia, punya keinginan yang belum terpenuhi, dan yang paling sulit, ia mulai membandingkan. Ia pernah punya mantan yang pintar merayu, mantan yang tak perlu diminta untuk tampil menggoda. Dulu ia bisa mantap-mantap dengan penuh ledakan, tapi kini semua terasa seperti kewajiban. Bahkan kadang Andina menghindar dengan alasan sedang lelah atau pusing. Hati Jono makin goyah. Ia masih mencintai Andina, tapi rasa cintanya mulai tertutup kabut kekecewaan yang terus menebal. Ia pun mulai banyak diam, pulang kerja makin malam, dan setiap kali melewati warung kopi di pinggir jalan, ia menoleh, berharap Sutinah sedang ada di sana. Langit malam mulai menghitam saat Jono melajukan motornya menyusuri jalan desa yang sepi. Lampu-lampu jalan temaram, angin berhembus dingin. Di ujung pertigaan, ada sebuah warung kecil dengan papan kayu bertuliskan Warung Kopi Butinah. Tempat itu tampak sederhana, tapi selalu hidup. Lampunya kuning remang-remang, ada suara musik dangdut pelan dari radio tua, dan aroma kopi hitam menyapa hidung siapapun yang lewat. Di sanalah Sutinah berdiri. Usianya 35 tahun, tapi tubuhnya masih padat berisi. Dada penuh, pinggul lebar, dan kulit kuning langsat yang dirawat baik. Sutinah selalu berdandan. Rambutnya disasak tinggi, pakai rok ketat, dan atasan pas badan yang membentuk lekuk tubuhnya. Bibirnya merah, matanya tajam, dan suaranya manja seperti permen karet lengket di telinga. "Pak Jono, kopinya biasa atau mau yang spesial malam ini?" Jono hanya tertawa kecil sambil duduk. "Yang panas tapi manis, Bu." Sutinah menggigit bibirnya. "Kopinya atau saya, Pak?" Candaan-candaan seperti itu terdengar setiap kali Jono mampir. Tapi bukan cuma kopi yang membuatnya betah. Di warung itu, Jono merasa jadi lelaki sejati. Ia dipuji, digoda, ditatap dari ujung kaki sampai kepala. Sesuatu yang sudah lama hilang di rumah. Setiap malam Jono semakin sering mampir. Kadang hanya 15 menit, kadang sampai setengah jam. Sutinah hafal jenis kopi favoritnya, tahu cara duduk kesukaannya, bahkan ingat betul rokok yang biasa Jono nyalakan. Dan setiap kali Jono hendak pamit, Sutinah berkata, "Hati-hati ya Pak, jangan kerja terus, capek loh, apalagi kalau nggak ada yang manjain di rumah." Kata-kata itu menampar Jono, karena memang ia tidak merasa dimanjakan. Bahkan untuk sekadar dipeluk pun, kadang Andina seperti malu-malu. Mantap-mantap hanya terjadi kalau Jono memulai, dan itu pun terasa hambar, tanpa antusias, tanpa gairah. Sutinah tak pernah menawarkan apa-apa secara langsung, tapi sorot matanya bicara. Cara ia mengentuh gelas, cara ia duduk menyilangkan kaki, semuanya seperti sinyal tak langsung yang menari di pikiran Jono. Dan yang paling berbahaya, Jono mulai membayangkan bagaimana rasanya jika ia mantap-mantap dengan perempuan seperti Sutinah. Perempuan yang tahu cara memancing gairah, tahu cara merayu, tahu cara membuat pria merasa istimewa. Namun di rumah, Andina tetap dengan daster lusuhnya.
Tetap dengan ekspresi datar dan suara pelan, Jono pun makin jarang bicara. Ia tidur membelakangi, pura-pura lelah dan hatinya mulai condong ke arah yang salah. Langit malam turun dalam senyap saat Andina duduk di teras rumah. Hanya suara jangkrik dan gemericik air dari selokan kecil yang terdengar. Matanya sembab. Ia baru saja pulang dari warung sayur dan telinganya masih panas mendengar bisik-bisik ibu-ibu kampung. Sutinah itu loh, pantas aja warung kopinya laris. Bajunya aja kayak bukan janda kampung. Yang sering mampir siapa lagi kalau bukan Pak Jono, suaminya Andina tuh. Andina pura-pura tak dengar, tapi hatinya seperti disayat. Ia pulang dengan langkah gemetar, memeluk guling dan menangis diam-diam di kamar. Jono sudah tidur lebih dulu, bahkan tak menyapanya. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, dan tentu saja tidak ada ajakan mantap-mantap seperti dulu. Pikirannya melayang ke awal pernikahan. Jono dulu pria yang hangat, tatapannya lembut, pelukannya hangat, dan mantap-mantap bersama selalu penuh cinta. Tapi sekarang semuanya terasa dingin. Ia seperti berbagi ranjang dengan orang asing. Malam itu, Andina termenung di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri. Wajahnya pucat, rambutnya lepek, dan daster lusuh yang dipakainya membuatnya merasa seperti bayangan istri yang gagal. "Apa aku memang membosankan?" bisiknya lirih. Ia menunduk. "Apa aku memang gak layak dimantap-mantap lagi?" Tapi air mata tak boleh jadi senjata. Ia tahu, jika terus seperti ini, ia akan kehilangan suaminya. Ia akan kalah oleh Sutinah, janda yang tahu cara memikat lelaki. Tapi Andina bukan perempuan yang mau menyerah. Malam itu juga, ia menulis sesuatu di buku kecilnya, sebuah rencana. Ia akan belajar, ia akan berubah. Ia ingin menjadi perempuan yang diinginkan suaminya. Ia ingin membuat Jono menyesal pernah berpaling. Ia ingin Jono kembali mantap-mantap dengannya, dengan semangat yang menyala. Esok harinya, Andina pergi ke toko kosmetik kecil di pasar. Ia membeli lipstik, pelembab, dan parfum dengan aroma vanila. Ia juga membeli lingerie tipis warna merah yang membuat pipinya panas saat membayarnya. Tapi kali ini, ia tak peduli malu. Ia punya tujuan, membuat suaminya betah di rumah. Andina juga mulai mencari-cari video dan artikel tentang cara membahagiakan suami. Ia membaca dengan tekun, menyimak setiap tips, dan perlahan ia mulai berani. Mulai dari cara menyapa, cara membelai, hingga cara memulai mantap-mantap lebih dulu. Namun perubahan itu tak langsung Jono sadari. Ia masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Tapi Andina tak mundur, karena bagi seorang istri, memperjuangkan suami bukan soal harga diri, tapi soal cinta yang ingin dijaga sampai akhir. Hujan gerimis turun pelan di luar rumah. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam ketika suara motor Jono terdengar berhenti di halaman. Biasanya, Andina hanya akan menyambut dari dalam kamar dengan wajah lelah dan pakaian rumah seadanya. Tapi malam ini berbeda. Begitu Jono membuka pintu, aroma lembut vanila langsung menyambutnya. Lampu ruang tamu dikecilkan, menyisakan cahaya temaram. Dan di sana berdiri seorang perempuan yang terasa asing tapi familiar. Daster tipis warna ungu muda membalut tubuh Andina. Rambutnya tergerai rapi, bibirnya memakai lipstik merah muda, dan senyumnya membuat jantung Jono berdegup lebih cepat. "Andina?" "Iya mas, capek? Mau saya pijitin dulu atau langsung yang enak?" ucapnya lembut sambil mendekat dan menyentuh bahu Jono. Jono terdiam, tangannya masih memegang helm, matanya tak berkedip menatap istrinya. Andina kini berbeda. Gerak-geriknya lebih lembut, suaranya menggoda, dan tubuhnya wangi dan hangat. Ada aura baru yang belum pernah ia rasakan sejak menikah. Malam itu, Andina menuntun suaminya masuk kamar. Ia tak menunggu Jono memulai, ia ambil alih. Ia pimpin, ia bisikan kata-kata manja yang selama ini hanya ia simpan dalam hati. Ia ingin Jono tahu bahwa istri desa yang dulu lugu, kini siap menjadi perempuan seutuhnya.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jono merasakan kembali mantap-mantap yang membuatnya terdiam lama setelahnya. Bukan sekadar karena enak, tapi karena ia seperti menemukan kembali sesuatu yang dulu hilang, gairah dan sambutan dari perempuan yang ia nikahi sendiri. Setelah itu, Jono hanya memeluk Andina erat, tak banyak kata, tapi pelukannya lama. Dan di sana, dalam diam, hatinya mulai bergetar. Mungkin selama ini ia yang terlalu cepat menilai. Mungkin selama ini ia tak benar-benar memberi ruang bagi Andina untuk berkembang. Langit malam terasa hangat meski hujan turun rintik-rintik. Di dalam kamar sederhana mereka, ranjang kayu itu menjadi saksi perubahan yang luar biasa. Andina, yang dulu pemalu dan penuh keraguan, kini menatap suaminya dengan sorot mata penuh keberanian. Jono terbaring diam, masih tak percaya. Baru saja mereka selesai mantap-mantap dan ia merasa seperti telah dimanjakan oleh perempuan yang benar-benar memahami tubuh dan jiwanya. "Andina," bisiknya sambil membelai rambut istrinya. Andina tersenyum, duduk bersandar di dada Jono, lalu berbisik, "Kalau Mas suka seperti tadi, besok kita coba gaya yang lain ya." Jono terdiam, bukan karena terkejut, tapi karena bahagia. Ia seperti menemukan pelacur paling menggoda, yang halal, istrinya sendiri. Tidak hanya cantik dan bersih, tapi juga setia dan tulus. Ia bisa minta apapun, dan Andina siap belajar untuk melayani. Perubahan itu tidak hanya terjadi di ranjang. Andina kini sering menyambut Jono dengan pakaian tidur tipis yang berbeda setiap malam. Kadang warna hitam ketat, kadang renda merah muda yang menonjolkan sisi polos tapi liar. Ia juga mulai tahu kapan harus genit, kapan harus menggoda, dan kapan harus menggila. Mereka punya kode sendiri, isyarat-isyarat kecil yang hanya dimengerti suami istri yang saling terbuka, sentuhan di paha, bisikan saat di dapur, atau kedipan mata saat di kamar mandi. Semua hal yang dulu tabu, kini jadi kenikmatan dalam ikatan halal. Jono mulai kecanduan pulang cepat. Warung kopi Sutina kini hanya sekedar tempat lewat. Tak ada lagi godaan, tak ada lagi senyum janda bohai yang bisa menyaingi getaran yang ia dapatkan dari rumahnya sendiri. Dan Nina juga tahu batasnya. Ia tidak pernah menyinggung masa lalu Jono, tidak menuduh, tidak mencurigai. Ia hanya terus memberikan pelayanan terbaik. Di meja makan, di ruang tamu, dan terutama di atas ranjang. Suatu malam, setelah sesi mantap-mantap yang menguras seluruh energi, Jono memeluk Andina dari belakang, mencium tengkuknya dan berbisik, "Kamu luar biasa, Din. Aku bangga punya istri kayak kamu." Andina tersenyum kecil lalu menjawab, "Aku belajar dari yang Mas butuhkan. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku mau jadi pelacur halalmu sampai tua nanti." Dan malam itu mereka tertidur dalam pelukan. Tak ada dendam, tak ada jarak, hanya cinta yang hangat dan menyala kembali. Matahari pagi menembus tirai kamar, menyinari wajah Andina yang masih tertidur dalam pelukan Jono. Di ranjang itu, tak hanya tubuh mereka yang menyatu semalam, tapi juga hati mereka. Mantap-mantap bukan lagi sekedar pelampiasan, kini jadi bahasa cinta mereka, cara saling memuliakan tanpa banyak kata. Jono mengusap lembut pipi Andina, lalu mengecup keningnya. Dulu, ia menganggap mantap-mantap sebagai hal teknis, tentang gerakan, posisi, kepuasan. Tapi sekarang, ia tahu yang membuatnya rindu adalah rasa dimengerti dan dihormati. Di dapur, suara Andina bernyanyi kecil menemani aroma kopi pagi. Ia mengenakan daster tipis berwarna biru laut dengan pita kecil di dada. Ia tahu suaminya suka warna itu. Ia tahu kapan harus jadi istri lembut, kapan harus jadi perempuan menggoda. Jono menghampiri dari belakang, memeluk Andina lalu berbisik, "Masih belum percaya, ini kamu." Andina tertawa pelan lalu membalikkan badan. "Kalau Mas suka, aku akan terus belajar. Aku nggak mau ada yang bisa mantap-mantap sama Mas kecuali aku." Hari-hari berikutnya seperti bulan madu tak berujung. Mereka seperti pengantin baru setiap malam. Kadang mereka mantap-mantap di kamar, kadang di ruang tamu dengan lilin kecil menyala.
Kadang diam-diam di kamar mandi atau sambil bisik-bisik di siang bolong saat anak-anak belum pulang sekolah. Tak ada lagi rasa canggung, tak ada lagi rasa malu. Sutina, yang dulu selalu disinggahi Jono, kini hanya bisa melihat motor dinas itu lewat begitu saja tanpa berhenti. Senyumnya yang dulu menggoda tak lagi dipedulikan. Karena Jono sudah punya satu perempuan yang mampu memberinya lebih, bukan hanya tubuh, tapi hati dan kesetiaan dalam satu paket. Suatu malam, saat mereka selesai mantap-mantap dalam cahaya remang-remang, Jono memandang wajah istrinya yang berkeringat tapi tersenyum bahagia. Ia tak berkata apa-apa, ia hanya menatap. Dalam diam, ia tahu inilah rumah yang sebenarnya. Rumah bukan sekadar bangunan, tapi pelukan, pelayanan, dan penerimaan. Dan dalam pelukan Andina, Jono tahu ia tak akan kemana-mana lagi.